Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Cynthia Melia David dengan NIM nomor 191222414. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Peran Sintaksis Subjek dalam Konstruksi Kalimat Dasar Bahasa Indonesia. Tayangan Salindia ini berdasarkan ringkasan eksekutif yang telah saya buat berdasarkan jurnal dengan judul Sirok Basra karangan Bapak Danang Satria Nugraha, SSMA. Presentasi kali ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pembuka, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Peran sintaksis subjek adalah segi semantis dari peserta verba atau argumen yang secara fungsional mengisi fungsi subjek. Subjek adalah apa yang berada dalam keadaan yang diartikan oleh verba di tempat predikat atau yang mengalami kejadian yang diartikan oleh verba bervalensi satu atau bervalensi lebih dari satu tetapi dalam bentuk pasif. Atau yang melakukan hal-hal yang diartikan oleh verba, menurut Verhaar pada tahun 2012. Selanjutnya, pokok-pokok pembahasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Yang kedua, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Dan yang ketiga, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Menurut Suhandono pada tahun 1990, menyatakan bahwa struktur sintaksis verba cenderung mengisi fungsi predikat dan memiliki hubungan yang erat dengan objeknya. Status subjek yang berdistribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1 yang tidak berafiks seperti verba mati, pergi, dan bangun. Mati merupakan verba keadaan, pergi dan bangun merupakan verba proses. Selanjutnya perhatikan sajian 6B dan 7B. Perluasan yang sifatnya gramatikal terjadi ketika ditambahkan konstituen letak kanan predikat yang secara fungsional berfungsi sintaktis keterangan. Perluasan dengan afiksasi verba menyebabkan status peran subjek tidak dapat diidentifikasi. Contohnya pada sajian 6B, kata mati menjadi mematikan, termatikan, dimatikan karena memiliki penambahan afiks. Selanjutnya, pemajuan verba dengan penambahan partikel lah menyebabkan konstruksi kalimat menjadi kalimat turunan, bukan kalimat dasar. Dan peran objektif subjek tidak hanya berasal dari distribusi bersama verba bervalensi 1 yang berwujud dasar atau tidak berafiks, tetapi juga berwujud verba berafiks. Jadi berdasarkan bagan mengenai peran subjek tipe A, sekurang-kurangnya terdapat 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 1, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Kemudian yang kedua adalah peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Dua pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berpengisi verba bervalensi 2, yaitu subjek yang berdistribusi bersama predikat verba berprefiks man, ber, dan di. Kemudian berkonfiks makan, mei, dan berkan. Peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berprefiks man, ber, dan di. Contohnya ada kata aku melihat bermain catur dididik profesor.
Dua pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berfungsi verba bervalensi 2. Selanjutnya, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berkonfiks mekan, mei, dan berkan. Contoh pada kalimat 20A, menulisi papan. Itu dari kata dasar tulis, kemudian mendapat verba yang berkonfiks mei menjadi menulisi papan. Berdasarkan bagan di atas, terdapat 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 2, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Selanjutnya yang ketiga ada peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Menurut Krida Laksana pada tahun 2009, terbagi menjadi 2, yaitu ditransitif dan bitransitif. Ditransitif merupakan verba yang menghendaki 2 objek gramatikal, 1 objek langsung dan 1 objek tak langsung. Contoh, ayah memberikan saya fasilitas. Dan kemudian bitransitif merupakan tipe ketransitifan klausa yang menyangkut pelaku, penderita, dan lingkupan. Contoh, mereka menerima bantuan dari udara. Mereka sebagai pelaku dan bantuan menjadi penderita dari udara merupakan lingkupan. Menurut Verher pada tahun 2012 menyatakan bahwa ada verba yang bervalensi 3. Verba tersebut dapat disebut sebagai verba ditransitif. Argumen pertama adalah subjek, argumen kedua adalah objek, dan argumen ketiga adalah objek kedua. Contohnya, Tuhan mengaruniai saya talenta. Tuhan merupakan subjek, kemudian saya menjadi objek pertama dan talenta menjadi objek kedua. Verba yang bervalensi 3 mensyaratkan adanya sebuah argumen letak kirinya dan 2 argumen secara berurutan letak kanannya. Verba bervalensi 3 selain dapat berupa aktif, ternyata juga dapat berupa pasif. Ketiga peran subjeknya pun bertambah, tidak hanya agentif. Jadi menurut bagan kaidah peran subjek tipe C, 2 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 3, yaitu objektif dan agentif. Selanjutnya kesimpulan. Peran sintaktik subjek bersama predikat berpengisi verba terbagi menjadi 3 macam, yaitu menggunakan verba bervalensi 1, verba bervalensi 2, dan verba bervalensi 3 yang memiliki berbagai macam peran berupa subjek yang berupa objektif, agentif, dan pengalam. Sekian presentasi saya dan terima kasih. Berikut biodata saya.